Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Katakan ku mau, Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Oh, ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu.
menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah, di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Kami mau berjuang, hidup seturut dengan firman Tuhan di sepanjang sisa umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sudah terbiasa menaruh rasa bahagia, atau dengan kata lain kita sudah terbiasa mengukur kebahagiaan hidup itu dengan segala sesuatu yang kita miliki. Pada akhirnya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita ada berbagai fasilitas hidup yang kita miliki. Itulah yang kita nikmati di sepanjang hari-hari hidup kita, apapun bentuknya. Tetapi disitulah seringkali kita menaruh kebahagiaan hidup kita. Kita merasa kurang bahagia kalau kita tidak memiliki semuanya itu. Nah saudaraku, padahal sebagai orang percaya yang benar, saya ulang sekali lagi, sebagai orang percaya yang benar, sesungguhnya kita harus menyadari tidak ada kebahagiaan hidup yang lebih indah daripada kebahagiaan hidup memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dari hari lepas hari, yang pada akhirnya kita akan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sahabat sejati di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Saudaraku, kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, pada akhirnya kita tidak akan pernah mengikatkan hidup kita dengan dunia ini. Kita tidak akan pernah lagi bersahabat dengan dunia ini. Kenapa demikian, saudaraku? Karena persahabatan dengan dunia ini tidak bernilai kekal. Perhatikan itu. Persahabatan dengan dunia ini hanya sementara, tidak bernilai kekal. Paling lama 70-80 tahun. Tetapi kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dan menjadikan Tuhan satu-satunya sahabat sejati di dalam kehidupan kita, maka persahabatan kita dengan Tuhan itu adalah persahabatan yang bernilai kekal. Artinya pada akhirnya persahabatan kita dengan Tuhan itu akan terjalin sampai nanti kita berada di kekekalan. Dan sebagai sahabatnya, kita akan diterima di dalam kerajaannya. Ini yang tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya, saudaraku. Tetapi mulai hari ini, kita harus menyadari akan hal ini. Kita harus berani mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan dalam kehidupan kita, supaya kita terus membangun persahabatan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, bahkan itu berlangsung di sepanjang umur hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, menjadi sahabat Tuhan itu berarti ada harga yang harus kita bayar.
dan harga yang harus kita bayar di dalam membangun persahabatan dengan Tuhan. Kita harus mengambil keputusan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Harga yang harus kita bayar di sepanjang hari-hari hidup kita, kita hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi, dalam hal ini saudaraku, untuk menjadi sahabat Tuhan bukan tanpa syarat. Ada syaratnya. Syaratnya adalah kita harus tunduk di dalam kedaulatan Allah dan hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan begini, di dalam Yohanes 15, kalau kita membaca mulai ayat 14, dikatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara perhatikan itu. Kita baru bisa diakui sebagai sahabat Tuhan kalau kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau kita melakukan semuanya itu, di dalam ayat 15 dikatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Jadi ketika kita memiliki persahabatan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena pada akhirnya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, justru di dalam hadirat Tuhan itulah Allah akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran, dan kebenaran itulah yang mengubah hidup kita. Supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran. Tentu berjalan di dalam kebenaran itu artinya setiap hari kita memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu apapun yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita, semuanya itu dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, yang harus kita sadari, kalau hari ini kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita tidak hidup memiliki persahabatan dengan Tuhan, tidak hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita tidak hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita tidak menyadari akan hal ini, artinya kita tidak hidup melakukan perintah Tuhan. Itu berarti kita menolak untuk bersahabat dengan Tuhan. Menolak bersahabat dengan Tuhan berarti kita telah menjadikan diri kita ini sebagai musuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Orang yang menolak bersahabat dengan Tuhan artinya tidak hidup menurut perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Hal itu terjadi hanya karena satu alasan. Ia lebih memilih untuk hidup bersahabat dengan dunia ini. Ia lebih memilih untuk hidup menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, tanpa menyadari bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Itulah kenapa saya katakan tadi, menolak hidup melakukan perintah Tuhan sama dengan menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Karena orang yang tidak bersahabat dengan Allah itu artinya ia lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 4, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara perhatikan itu. Pada akhirnya kita hanya hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia.
Karena mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Allah, itu tidak secara otomatis akan membuat kita diterima di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini, hidup taat, hidup takut akan Tuhan, dan hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, yang sama dengan hidup melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita serius memeriksa hidup kita. Apakah selama ini kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah selama ini kita memiliki persekutuan dengan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah mengikatkan diri kita dalam persahabatan dengan Tuhan? Ini yang harus kita periksa, saudaraku. Saudara perhatikan baik. Orang yang mau mengikatkan diri dalam persahabatan dengan Tuhan, ia sudah tidak lagi memiliki keinginan terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi segala hal yang masih mengikat hidup kita, yang bertalian dengan kesenangan-kesenangan diri, hawa nafsu diri, semuanya itu adalah merupakan kesenangan-kesenangan hidup dunia. Kita harus melepaskan semua itu, memutuskan persahabatan kita dengan dunia demi persahabatan kita dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak melepaskan diri kita dari persahabatan dengan dunia ini, kita tidak bisa menjadi sahabat sejatinya Tuhan, saudaraku. Satu hal yang harus kita sadari, cara hidup kita, gaya hidup kita, model hidup kita yang selama ini kita miliki, itu sudah tercemari oleh cara hidup dunia. Pada akhirnya kita tidak menyadari bahwa kalau kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan, memiliki persahabatan dengan Tuhan, berarti kita harus memutuskan persahabatan kita dengan dunia ini. Saudara, jika kita masih memiliki keterikatan persahabatan dengan dunia ini, maka kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang menjadi sahabat Tuhan, apapun yang ia lakukan di sepanjang hari hidupnya, ia akan melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kita hidup untuk kemuliaan Allah, di balik kematian nanti, kita akan diterima di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami mau memilih, melepaskan ikatan kami dengan dunia ini. Dan di sepanjang sisa umur hidup kami hanya mau terikat dengan Engkau saja ya Tuhan. Dan hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.